Terus, Dari puisi. oke, bisa dimulai ya, Mbak? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Maaf, Bu Leli, izin ganggu waktunya sebentar. Ingin ya, bertanya-tanya sedikit gitu ya, tentang apa namanya, jenengan sebagai alumni eh, di psikologi dan sekarang pun lebih mendalami untuk itu. Izin, bolehkah bercerita sedikit tentang bagaimana awal jenengan sampai pada posisi sekarang ini? Apa ada langkah-langkah tertentu atau memang dari awal sudah berkeinginan menjadi seorang psikolog begitu? Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Leli Ika Mariati, eh, MPSI psikolog gitu ya. Dan sebenarnya di awal saya tidak punya apa ya cita-cita menjadi seorang psikolog. Mungkin pada saat itu saya belum mengenal psikolog gitu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya mengikuti beberapa awalnya saya sudah kuliah di D1 di informatika gitu ya. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya mengikuti beberapa pelatihan, di mana pelatihan-pelatihan itu narasumbernya adalah teman-teman dari psikolog atau psikologi ya. Kebetulan pada saat itu adalah timnya dari UGM. Nah, di situ saya mengenal psikologi dan tertarik itu ya. Akhirnya saya mengambil kuliah psikologi di Universitas 17 Agustus. Nah, dari di situ saya mencoba untuk menekuni gitu ya. Dalam artian itu saya juga tidak punya bayangan setelah lulus itu mau uh, gini. Di awal saya sudah memiliki konsep dalam diri saya gitu ya. Awalnya adalah saya akan bekerja di rumah gitu ya, bekerja di rumah walaupun sudah memiliki gelar sarjana. Nah, salah satunya itu adalah dengan cara saya menjadi seorang profesi. Nah, di situ baru saya mencoba untuk melanjutkan. Kebetulan teman-teman juga memiliki keinginan untuk membuka sebuah lembaga psikologi gitu ya. Tapi ketika itu berkaitan dengan tes, ternyata itu kan harus melibatkan psikolog. Nah, saat itu saya mencoba untuk berkenalan dengan beberapa psikolog. Nah, disitulah saya tertarik untuk menjadi seorang psikolog. Akhirnya saya lanjut S2. Di satu sisi, S2 yang saya tekuni itu tidak hanya sekedar kebutuhan untuk saya bekerja di rumah, tapi ternyata juga dibutuhkan oleh lembaga di mana saya bekerja sebagai dosen. Salah satunya pada saat itu aturannya dosen itu adalah wajib S2. Sehingga SK pengangkatan dosen saya tertangguhkan atau ditangguhkan sampai saya harus menyelesaikan studi S2. Nah, kewajiban-kewajiban itu akhirnya menuntut saya untuk menjadi seorang minimal S2. Tapi saya waktu itu tidak mengambil magister, tapi saya harus mengambil profesi gitu ya. Kenapa? Karena profesi bisa jalan dua jalur itu tadi. Gitu. Kalau sains, kalau sains kan hanya satu jalur sebagai ilmuwan saja. Akhirnya saya pakai jalur profesi. Nah, dari jalur profesi itu seiring dengan berjalannya waktu, ternyata juga keperluan untuk karir gitu ya, karir fungsional itu menuntut seorang dosen itu adalah S3. Jadi saya harus melanjutkan diri sebagai seorang S3. Nah, itu adalah sebuah proses perjalanan. Tuntutan-tuntutan itu akhirnya menghantarkan saya semakin menekuni dan mencintai psikologi. Menurut saya seperti itu. Gitu sih awalnya. Perjalanan karir yang dari ini ya, yang dari tidak menyukai jadi harus karena tuntutan itu ya. Bukan tidak Oke. menyukai, tetapi tidak tahu. Belum, tidak, oh, belum Belum tahu ini. pada saat itu.
belum tahu ritmenya psikologi itu seperti apa. Nah, ketika masuk Mm-mm. itu jadi jatuh cinta begitu ya, Bu Leli ya. Mm-mm. Mm-mm. Betul, Ya, betul, betul. apakah apa langkah pertama yang Anda lakukan saat memulai karir sebagai psikolog? Berarti sekarang kan sudah jadi psikolog ya untuk di Mm-mm. profesinya ya di S2-nya itu. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Langkah pertama Ya, apa yang jenengan mulai? maksudnya memulai ya saya Wah, bekerja, saya anu kan mengikuti pendidikan profesi itu. mhm, Itu adalah langkah mhm, awal di mana saya akan berkarir sebagai seorang psikolog kan. Penentuannya kan seperti itu. Nah, kebetulan juga beberapa teman ini bergabung di satu lembaga dan lembaga yang dinaungi Nasiah itu salah satunya adalah berkecimpung di dunia parenting gitu ya. Nah, itu dibutuhkan psikolog gitu loh. Nah, kebetulan juga pada saat itu saya didapuk ketika saya sudah lulus didapuk untuk menjadi direktur utama yang bisa mengelola lembaga ini gitu. Yang awalnya lembaga ini juga dinaungi oleh psikolog tetapi yang tidak memiliki background kemuhamadiaan. Karena pada saat itu kan fungsinya hanya di parenting saja ya. Nah, ketika eh, sudah meras sudah sudah bergerak di psikotes dan pendampingan gitu ya. Nah, ini akhirnya dibutuhkan yang namanya psikolog. Kebetulan ya itu tadi ketika saya sudah jadi ya akhirnya saya menjadi ini sebagai kader di Muhammadiyah pada saat itu. Tapi yang menarik sebenarnya kalau menurut saya selama perjalanan karir apa yang awalnya tidak tahu gitu ya, ya mhm. menjadi mencintai gitu ya, ya dan prosesnya kan juga tidak Sebentar eh, ya, ya panjang tidak bukan sekali. tidak hanya sebentar, tetapi juga lika-liku gitu ya, Punya lika-liku ya. lika-likunya gitu, kesulitan-kesulitan dan lain sebagainya gitu ya. Yang pasti saya yang pertama adalah selain tuntutan gitu ya. Yang kedua itu berkaitan dengan keyakinan bertuhan bahwa eh, kehidupan itu harus lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu amanah dari Tuhan kan seperti itu ya dari Allah itu. Maka itu yang saya lakukan gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya kira dukungan, support yang luar biasa dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Itu penting sekali, termasuk keluarga, ya, keluarga besar Muhammadiyah, gitu ya, yang di mana saya berada di komunitas itu, gitu ya. Itu sangat mensupport dan memberikan ruang. Termasuk beasiswa S3 saya itu diberikan ya oleh Muhammadiyah, istilahnya seperti itu. Oke, Eh, bagaimana Bu Leli ini mempersiapkan diri ya? Sekarang kan jadi seorang psikolog untuk menjadi psikolog yang kompeten itu pertama. Terus Hmm. eh, Hmm. kembali flashback sebagai jenengan yang yang dulunya belum mengenal, terus sampai mencintai di waktu di S1 itu ada mata kuliah apa yang jenengan paling suka? Hmm. Selain Ya, sekarang jenengan sebagai pingin menjadi akhirnya kan di S1 itu ya mencintai ya. itu dan menyukai salah satu mungkin ada satu Mm-mm. mata kuliah yang oke inilah akhirnya jenengan sampai jadi psikolog sekarang begitu. Ya, di awal saya di awal itu ada satu dosen yang sangat inspiratif buat saya, yaitu di mata kuliah psikologi kepribadian ya. Jadi saya bisa mengenal proses terjadinya self diri itu seperti apa dari berbagai tinjauan teori itu adalah salah satu mata kuliah yang di awal-awal yang sangat saya suka gitu ya. Nah, dari situ akhirnya bergulir berjalan gitu ya. Saya belajar tentang alat-alat tes. Nah, ketika belajar alat-alat tes semakin menyukai. Oh, ternyata ada ini ya yang berbasis data. Ya, yang berbasis apa ya, tidak istilahnya dukun yang tidak ada dasarnya gitu ya. Tapi ini ada Betul, betul. dasarnya. Termasuk kepribadian itu kan sebenarnya dasar kalau saya melihat itu. Nah, berjalan seiring waktu di akhir-akhir perkuliahan di akhir-akhir perkuliahan gitu ya di tingkat akhir gitu saya tertarik dengan yang namanya psikologi klinis.
Bahkan seminar saya itu memakai Hmm. materi-materi psikologi klinis, itu fobia. Nah, Hmm. itu sih awal sehingga ketika saya S2 saya juga mengambil jurusan psikologi klinis. Ini yang membuat saya semakin ke sini saya juga tertantang dengan perkembangan anak, klinis anak hingga inklusi sekarang sekolah-sekolah yang berbasis inklusi saya juga 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 tertarik sehingga di awal saya suka dengan apa ya klinis yang sifatnya itu kayak fobia ya dan lain sebagainya itu sekarang Hmm. sekarang sudah mulai beralih ke lebih spesifik lagi, lebih mendekati dunia pendidikan gitu ya. Hmm. Ya Karena dia sangat 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 hmm. dekat dengan yang namanya bidang apa ya tema disertasi saya Gitu ya. seperti itu. Berarti jenengan juga eh, ada klinis juga ya, membuka itu ya, Mm-mm. nah, klinis. Mm-mm. Nah, Mm-mm. pasti ada apa ya kejadian-kejadian ketika bertemu dengan klien dan lain-lain begitu ya. Apakah ada strategi untuk yang Anda atau Bu Laili gunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan klien dan memfasilitasi proses terapinya itu? Berarti jenengan ada terapi toh, nggih, tempat terapi untuk Mm-mm. klien-klien yang mungkin di yang lebih spesifik tadi yaitu fobia itu tadi, nggih. Mm-mm. 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 Iya, Nggih. kalau kalau kebetulan di klien-klien saya ini lebih banyak adalah parent ya, orang tua dan mahasiswa. Ya, yang kalau saya sih membangun hubungan baik dengan klien-klien dan ini itu ya saya sangat apa ya menghargai perbedaan gitu ya, menghargai perbedaan dan tidak mudah menjudge seseorang gitu loh. Artinya apapun yang diambil oleh klien pada saat itu adalah diri klien itu sendiri gitu loh. Jadi saya tidak melakukan bahwa apa yang Hmm. diambil itu adalah sesuatu hal yang salah, tidak. Tetapi kalau menurut saya bahwa apa yang dilakukan atau apa yang diambil strategi awal yang diambil oleh klien itu adalah sebenarnya bagian dari proses klien bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan itu harus kita akui dan harus kita support gitu loh bahwa Hmm. itu yang pertama sehingga klien merasa memiliki harga diri dan bisa diterima oleh diri kita gitu ya. Selain itu juga kadang kita selai dengan humor-humor gitu ya, kecil gitu ya, sehingga kita bisa lebih dekat dengan klien gitu. Itu kalau menurut saya. Ada tantangan terbesar enggak, Bu Leli, saat menghadapi klien kalian tersebut? Ada sih, khususnya klien-klien yang memang memiliki kemampuan kognitif yang rendah, ya Hmm. anak-anak inklusi gitu ya, terapi pada anak-anak inklusi itu kan agak-agak susah ketika dihadapkan pada situasi di mana tantrum ya, tantrumnya itu Hmm. kambuh gitu loh. Nah, sehingga atau pada klien-klien yang pada saat itu berada pada kondisi manik aktif ya. Ini pengalaman saya gitu ya. Hmm. Sehingga eh, beberapa beberapa kasus itu tidak bisa saya lanjutkan karena saya harus referralkan mereka kepada psikiater gitu loh. Nah, eh, banyak banyak dari keluarga atau klien saya itu kurang memahami proses ini kalau menurut saya. Seolah-olah setelah di psikiater itu sudah selesai dan rampung gitu. Padahal di psikiater itu kan juga belum rampung sebenarnya. Di psikiater itu kan fungsinya hanya dia mendapatkan obat, mendapatkan hal yang apa ya menenangkan gitu ya, fungsi kognitifnya bisa tetap jalan gitu. Nah, baru nanti akan ada yang namanya simpulan terapis untuk perilaku gitu. Nah, ini yang banyak banyak yang beberapa klien saya tidak lanjut itu karena ketika sudah direkomendasikan ke psikiater itu dianggap sudah selesai gitu. Hmm. Nah, begitu juga dengan apa ya tantangan-tantangan yang lain itu ada klien-klien yang sudah merasa nyaman ya dengan saya gitu ya. Tapi
di satu sisi saya tidak saya bukan orang yang kompeten di bidang itu. Ya, sehingga saya harus referralkan ke pihak-pihak lain gitu ya, khususnya psikolog lain, tapi mereka ngeyel tidak mau. Ini yang susah itu. Seolah-olah merasa sudah nyaman, sudah atau saya juga nggak tahu ya, karena mungkin kalau di saya itu kan juga melihat sisi kemanusiaan ya pada mereka-mereka yang tidak mampu dan lain sebagainya itu juga menjadi pertimbangan gitu ya. Nah, sedangkan ketika situasinya itu tidak memungkinkan dan saya referalkan ke pihak lain, dianya tidak mau, mungkin karena beberapa hal yang berkaitan dengan ketidakmampuan yang dimiliki oleh klien saya begitu, klien pada saat itu Nah, gitu. Itu karena kalau menurut biaya saya. ya. Jadi Mm, memahamkan mereka terkait dengan bukan karena kita menolak gitu ya ada sesuatu, karena memang kita tidak kompeten di bidang itu gitu. betul, betul. Nah, sehingga Aku, harus kita referalkan, termasuk ya tadi itu, termasuk ke psikiater dan lain sebagainya, gitu. Itu karena sih. sudah terjadi kedekatan-kedekatan itu nggih. Jadi untuk Iya, berpindah itu agak gimana gitu kan, harus iya, menjalin betul, lagi betul. dengan yang lain. Terus Iya. selain itu juga di dalam tanda kutip biaya nggih. Karena Mm-mm, di mm-mm, jenengan ya bukan hanya sekedar untuk ini tapi ada mm-mm. nilai lilahnya di situ nggih. Iya, iya. Itu akan Terus ini semakin juga ya, uh-uh. mm, Juga ini apa ada beberapa hal gitu ya kasus ya nah, mereka itu minta hipnotis gitu ya. Padahal di satu mm, sisi saya tidak punya kompetensi di hipnotis. mm, Nah, hal-hal yang seperti itu kan saya rekomendasi gitu ya. Tapi mereka nggak mau gitu loh. Lila bingung dah. Aku gak bisa hipnotis, dikongkon hipnotis. Saya bilang kalau dengan cara yang lain saya bisa gitu ya. Sesuai dengan kemampuan saya mau. Tapi mm, kalau itu tidak memungkinkan ya saya akan tetap rekomendasikan gitu loh. Nah, hal-hal seperti mm. ini kadang menjadi ketidaktahuan klien ya, berkaitan dengan bahwa manusia itu juga bukan bukan malaikat yang bisa Iya, semuanya gitu betul, loh. Nah, betul, itu betul. punya keterbatasan-keterbatasan. Itu sih yang perlu perlu seringkali saya sampaikan bahwa suatu saat jika saya tidak mampu, maka saya akan merekomendasi kepada pihak-pihak Nah, yang yang memang lain. berkompeten. Itu. Betul, betul, betul. Oke, Bu Leli, eh, bagaimana Bu Leli ini terus mengembangkan diri dan meningkatkan keterampilan profesional Ibu sebagai psikolog dengan ada kasus-kasus yang seperti itu ya, yang tidak mau Mm-mm. berpindah, sedangkan jenengan itu hanya mungkin menguasai ini di yang Mm-mm. ini tidak. Nah, itu bagaimana untuk mengembangkan diri agar mungkin bisa lebih dari satu atau Mm-mm. dua hal yang bisa jenengan kuasai untuk meningkatkan Ya, keterampilan profesionalnya itu. seingat saya di dalam profesi psikolog gitu ya, itu kan salah satu kewajiban itu salah satu tugasnya itu adalah menjadi pembelajar seumur hidup, ya, menjadi pembelajar seumur hidup. Jadi mau tidak mau ya harus belajar gitu loh. Nah, itu yang pertama. Sehingga kita akan mengikuti beberapa pelatihan, workshop dan lain sebagainya. Saya mencoba untuk setiap tahun itu pasti ada upgrade untuk diri saya, gitu ya. Baik pelatihan maupun workshop. Itu yang pertama. Yang kedua, saya terlibat atau tergabung di HIMSI. Ya, karena sebagai profesi psikolog itu mau tidak mau mempunyai kewajiban untuk melakukan perpanjangan atau pengumpulan portofolio sebagai syarat untuk perpanjangan SIP, surat izin praktek. Nah, dan semua itu sesuai dengan sumpah kami sebagai profesi seorang psikolog. Gitu. Seperti itu sih, ikut pelatihan-pelatihan, workshop, bergabung dalam komunitas, HIMSI gitu ya. Itu kan untuk dalam rangka ketika ada mengalami kesulitan kita bisa sharing secara sesama profesional gitu. Kita bisa diskusi secara profesional. Di satu sisi kita juga mengikuti pelatihan-pelatihan dan yang terpenting tadi menyusun laporan-laporan yang nantinya menjadi portofolio untuk perpanjangan SIP yang harus itu kan juga momen momen evaluasi sebenarnya pada pada seseorang pada profesi yang lebih senior Lalu itu. upgrade ilmu gitu ya.
karena kan Iya, selalu berkembang. betul, Ada temuan-temuan betul. baru begitu nih. Baru, ya, betul. Karena di kasus satu psikolog dengan yang lain itu pasti Mm-mm. beda gitu. Dan di situ adalah Mm-mm. tempat untuk ini nih, meningkatkan atau Untuk upgrade ilmu. sharing, ya. Ya, Mm-mm. betul. Mm-mm. Boleh nih, Mm-mm. jenengan yang dari tidak tahu jadi tahu dan suka. Ada motivasi tertentu enggak sehingga jenengan sampai untuk selain dituntut dari ini ya, Profesi, apa anu ya. namanya, profesi, nggih, Mm-mm. jenengan sekarang sebagai dosen, ada motivasi tersendiri enggak jenengan untuk sebagai psikolog tersebut? Ya. Saya tidak tahu ya, karena mungkin jiwa saya adalah jiwa humanis gitu ya, ya suka membantu orang gitu ya, membantu orang. Jadi salah satu dorongan kemanusiaan itu yang seringkali muncul bahwa saya masuk psikologi itu bisa membantu orang menyelesaikan problemnya, ya, membantu orang untuk sehat. Karena dulu cita-cita saya kan jadi dokter. Ketika tidak sampai ya wis mudun titik istilahnya itu ya jadi psikolog seperti itu ya. Tapi fungsinya kan sama untuk membantu orang lain gitu loh. Dalam hal ini adalah kalau yang satu fisik ya kesehatan fisik, yang ini adalah kesehatan mentalnya. Nah, seperti itu. Itu sih yang mendorong saya. Selain saya juga akan selain selain itu juga bisa mengupgrade diri saya menjadi lebih baik. Saya kira individu yang tergabung di psikologi itu pasti akan salah satu tujuannya itu adalah ngobati awak dhewe gitu. Karena kita juga punya problem-problem yang memang kita apa ya, problem-problem psikologis yang kita melekat pada diri kita sejak kecil gitu loh. Dan itu yang harus kita, nah itu bisa kita membantu diri kita sendiri selain membantu. Tapi yang utama pada saat itu adalah bagaimana saya bisa membantu orang lain Gitu. gitu. Biar manfaat ke ini ya, ke Mm-mm. orang lain gitu Iya. nggih. Mm-mm. Pastinya ada nilai-nilai atau prinsip nggih yang jenengan Mm-mm. pegang teguh sebagai seorang psikolog nggih. Nah, Mm-mm. bagaimana Anda mengaplikasikannya dalam praktek sebagai seorang Oke. psikolog? Ya, kalau seorang psikolog itu kan salah satunya adalah menghargai ya, menghargai orang Mhm, lain, perbedaan-perbedaan. Ya kita lakukan itu makanya saya tidak pernah melakukan judgement kepada mereka bahwa mhm, mereka telah bersalah, tidak. Tetapi saya menghargai perbedaan-perbedaan proses belajar yang mereka lakukan, gitu ya. mhm, Sehingga pengambilan keputusan itu adalah bagian dari proses. Mungkin bagi orang lain salah, tapi bagi dirinya benar. Itu adalah dari bagian proses belajar itu sendiri gitu loh oleh manusia. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan kejujuran ya. Kejujuran ini saya terapkan, kalau saya mampu ya saya akan lakukan, kalau enggak ya saya rekomendasikan. Karena ingat bahwa mhm, manusia itu bukan malaikat yang bisa semuanya. Itu kalau menurut mhm, saya sisi kemanusiaan juga harus ada dalam diri saya gitu ya, yang melekat pada diri saya. Terus yang ketiga adalah menyimpan rahasia. Nah, menyimpan rahasia ini ya tentunya kasus-kasus yang saya jalani itu tidak perlu saya sampaikan pada orang lain. Khususnya, hey, si A ini, si B ini. Kalau kasusnya itu bisa saya tulis, saya bisa duplikat, saya bisa cerita sebagai inspirasi bagi yang lain, pengetahuan bagi yang lain. Tapi siapa si A yang ini kondisinya, siapa si B itu yang tidak perlu, itu menjadi sebuah rahasia. Bahkan sampai dokumen hasil tes itu pun sifatnya rahasia. Ya, tidak bisa mhm. dipublikasikan, tidak bisa dibaca orang lain. Itu Betul. bahkan lembar-lembar kerja itu pun juga pemusnahannya itu juga harus sesuai gitu loh. Mhm, Seperti itu. Jadi itu ya yang disebut dengan rahasia, termasuk bagaimana kita menjaga alat tes itu tidak mudah terpublish, terbaca oleh orang-orang yang bukan profesi. Nah, itu salah satunya. Terus yang selanjutnya adalah bahwa psikolog itu adalah manusia pembelajar seumur hidup. Nah, itu juga saya lakukan, mengupdate diri minimal 1 tahun itu 1 kali mengikuti pelatihan, kalau memungkinkan ya bisa beberapa kali. Nah, sebagai bentuk kewajiban-kewajiban pengembangan diri. Apalagi ya kayaknya itu deh. oke, nggih. Oke. Mm, mm, mm.
luar biasa banget nih bisa ini bisa Mm-mm. apa namanya mengaplikasikan diri kita untuk membantu dan itu sesuatu yang tidak mudah untuk apa ya memegang rahasia, menyimpan Mm. baik secara ini ya real di data dan di memori kita gitu kan. Mm-mm. Harus menampung begitu banyak curhatan-curhatan atau masalah-masalah dari klien. Oke, Bu Leli, bagaimana Bu Leli melihat dampak pekerjaan sebagai seorang Mm-mm. psikolog terhadap masyarakat? Mm-mm. Ada Mm-mm. dampaknya enggak? Pasti Mm-mm. manfaat itu pasti ya, tapi Mm-mm. sebesar apa kebermanfaatannya itu? Kalau kalau ada apa ya ada kata-kata bijak itu jika kamu Mm, menyelamatkan satu jiwa maka kamu juga mm, menyelamatkan dunia. Artinya bahwa apapun sekecil apapun yang dilakukan oleh manusia untuk bisa menyelamatkan manusia itu sendiri, gitu ya. Maka sesungguhnya itu adalah bagian dari proses kita menyelamatkan dunia. Nah, berbicara seorang psikolog, tentunya ketika itu berkaitan dengan bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang kuat, apalagi psikologi positif sekarang ya, bagaimana memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh individu agar individu itu lebih produktif, lebih baik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya kira ini adalah tujuan yang baik kalau saya melihat dan itu bisa membantu kehidupan manusia secara keberlangsungan. Contohnya gini, ketika saya membantu seseorang si A ini bisa membantu, bisa saja itu melakukan duplikat pengetahuan yang bisa diterapkan ke orang temannya atau saudaranya dan lain sebagainya. Nah, ini akan berkembang dengan sendirinya, ya kan? Belum ya, lagi nanti kalau dia termotivasi menjadi caregiver gitu ya, membantu orang lain gitu. Nah, itu kan semakin semakin ini prinsipnya adalah membantu satu jiwa itu sama dengan kita membantu dunia, menyelamatkan dunia. menyelamatkan. Ah, ah. Oke. Itu saja Mhm. kalau Ada kunci sukses enggak Bu Leli untuk bisa menjadi Bu Leli seperti ini? Ya, bisa Kalau manfaat untuk. eh, Nggih. eh, kalau Mm-mm. kalau menurut saya buatlah taman yang indah, penuh bunga dan harum, gitu ya, Mhm. sehingga menghadirkan kupu-kupu yang banyak. Datang gitu Jangan ya. mengejar kupu-kupu, jangan mengejar kupu-kupu karena itu tidak bagi saya tidak efektif, gitu. Artinya bahwa mari mengembangkan diri sebaik mungkin, gitu ya, sehingga kita Mhm. bisa memberikan manfaat pada beribu-ribu kupu-kupu yang sedang mencari madu. Nah, ini seperti itu atau mencari pertolongan. Nah, saya kira itu yang saya. Jadi upgrade diri kita terus-menerus untuk menjadi lebih baik sehingga bisa memberikan pertolongan ke banyak orang. Nah, ada saran enggak Bu Leli pada ini kepada seseorang yang ingin menjadi psikolog gitu lah. Psikolog, Ya, oke. Saran-saran untuk seperti kami oke. gitu ya, yang lagi Mm-mm. di S1 di psikologi, ada enggak saran-saran untuk kami gitu? Ya. Yang pasti dalam proses belajar pasti membutuhkan adaptasi. Ya, Hmm. membutuhkan adaptasi, pasti akan menghadapi sebuah kesulitan. Seperti layaknya manusia itu ada di tengah-tengah gurun pasir yang panas. Kadang itu membuat kita lelah, capek, dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat bahwa keberadaan Anda itu psikolog, ya keberadaan Anda, psikolog itu sangat dinantikan oleh masyarakat. Maka perkuat diri Anda, gitu ya. Perkuat diri Anda, kembangkan diri Anda seperti layaknya taman yang indah itu tadi, sehingga Anda bisa memberikan banyak manfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Itu. Luar biasa. Luar biasa sekali Bu Leli, Masya Allah, menginspirasi sekali nggih bagi kami yang ingin apa namanya menjadi kita kan masih S1 nih, masih psikologi, masih jauh perjalanan kami begitu nggih. Iya. Menarik, Oke, belajar psikologi itu menarik sekali. betul betul betul. Nggih. Mm-mm. Terima kasih waktunya ya Bu Leli. Begitu banyak Sama-sama. pengalaman-pengalaman yang nanti akan membuat kami untuk
bisa menjadi seperti panjenengan yang bisa Amin. berkontribusi buat masyarakat banyak umat sebenarnya dan Iya. menggarisbawahi bahwa semua itu bukan hanya masalah apa ya uang dan lain-lain Finansial, ya. ya. Itu adalah lillah ya namanya kita Mm-mm. garisin bahwa itu adalah lillah jadi bayarannya lebih banyak kalau semua kita ini kan nggih, Iya, sandarkan pada amin, Allah. amin. Oh, Ya, nggih, terima kasih banyak Bu Lali atas waktunya. sami-sami. Nggih, monggo Sukses buat nggih. Amin, amin. teman-teman gitu ya. Oke. Nggih, nggih. Amin, amin. Terima kasih. Sami-sami. Assalamualaikum Nggih, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi